Oke, kita baru kedatangan lagi akhirnya sebuah mobil RC 1/10 bagi. Ini Caster Racing S10B, ini tulisannya ya, S10B. Jadi kebetulan kita dapat ini dari distributornya, ada di Tokopedia, itu di RC Lampung, dan dia adalah distributor resmi untuk Caster Racing. Ya, nggak usah panjang-panjang, kita langsung to the point aja buat nge-review mobil ini. Ini mobil baru datang beberapa hari lalu, terus kemudian kemarin sempat dicobain sebentar doang di track, baru nyampe, nggak ada dirubah apa-apa, nggak ada diapa-apain. Nah, kita mulai aja dari apa sih yang terjadi. Jadi yang pertama kali terjadi adalah ini adalah braset motor dari Caster Racing ini. Nah, ini braset motornya, dan yang terjadi adalah waktu kita coba 3 lap ini meleleh, kalau bisa dilihat ya. Ini meleleh dan ini juga akhirnya kita memutuskan buat ganti. Ya memang kalau sesuai pengalaman, braset motor ini kalau dipakai di track ya agak berat memang. Oke, sekilas mengenai motornya yang kemarin baru dicobain 3 lap, makanya akhirnya nggak jadi di review baru sekarang karena baru dibenerin. Terus kemudian ini baterainya bukan lipo ya, ini Li-ion. Cuman kalau digoyang-goyang ini, kedengeran nggak ada suaranya? Ini gede kotaknya doang, dalamnya nih saya yakin kecil banget ini isinya ya. Cuman ini kita ganti pakai XT60, awalnya T-beam ya. Terus kemudian visual depannya dulu ya. Visual depannya warnanya hijau karena kemarin mau minta yang warna biru tapi kosong stoknya. Secara suspensi kalau boleh ngomong jujur, ini suspensinya lumayan oke. Ini cuman travelnya memang nggak begitu panjang untuk ukuran bagi, karena travelnya kalau dilihat dia di bawah itu, begitu udah mau nyampe bawah dia kayak ketahan gitu, kayak ada kompresinya. Ya nanti coba kita setting lagi, kita liatin lagi gimana progresnya. Yang pertama dari sisi suspensi, kemarin dicobain juga cukup lumayan enak. Oke, kita buka dalamnya. Tarang, ini sudah kita rubah akhirnya karena motornya kebakar. Kita rubah jadi brushless. Ini ESC-nya, ini pakai kitnya, kombonya punya HSP. Jadi dari HSP 1/10 bagi Pro, karena HSP-nya sudah dipensiunkan makanya dipindahin ke sini. Ini brushless, ini 60 ampere, 10 L60 ya tulisannya ya, RTR. Kalau ngelihat konfigurasinya sih, ini sistemnya semua, setupnya, kalibrasinya mirip sama punyanya Hobbywings. Terus kalau kita lihat ini bawaan pabriknya, servonya udah pakai metal gear, jadi udah cukup aman. Ini pakai apa nih mereknya? Star 6 kg dia pakai metal gear ya. Lalu kemudian pinionnya sudah, ini pinion bawaannya ya. Pinionnya dia 21T, udah pakai metal, tapi spur gearnya dia masih pakai plastik. Terus kemarin juga udah coba WA nanya ke tokonya di RC Lampung, katanya memang bawaan pabriknya cuman ada yang plastik aja untuk spurnya, dia nggak ada yang metal. Nih bagian tengahnya, bus tengahnya kalau kelihatan di situ warnanya orange. Ini belum dirapiin ya kabel-kabel ya, memang baru dirakit doang supaya bisa nyala aja karena kemarin gosong. Ini bagian tengahnya surprise banget karena udah pakai metal ya, bahan metal aluminium ya, lalu kemudian baterainya aslinya ini
Li-ion, cuman ini karena ESC nya sanggup buat 3S, maka nah ini baterainya dipasangin baterainya 3S, baterai 3S. Terus kemudian ini receivernya sudah terpisah, jadi kalau teman-teman mau upgrade sendiri, mau ganti upgrade remote itu udah bisa sendiri digantinya. Lalu kemudian sway bar, ini sway bar udah dapet ya, sway bar udah dapet buat pabrik depan. Terus kemudian ini belakang juga udah dapet. Lalu kemudian apa lagi ya, udah semua sih ya. Secara overall itu bahan plastiknya oke. Ini keras tapi memang masih bisa flex. Jadi kalau ngelihat kualitas plastiknya, ini kualitas yang oke gitu ya, cukup baik kualitas plastiknya. Yang penting lagi dockbone-nya juga lumayan besar ukurannya, jadi kemungkinan bakal aman buat dipakai jumping. Shock towernya dia pakai plastik, memang plastiknya memang cukup tebal. Ya, semoga aja awet. Nanti kita bakal cobain lagi. Cuman yang memang first impressionnya adalah pada saat beli mobil ini yang brushed, memang jangan dipakai buat main di sirkuit sih, karena panas banget yang akhirnya bisa sampai begini nih. Mungkin kalau buat dipakainya cuman dipakai main di perumahan gitu ya, main pelan-pelan, mungkin ini bisa aman. Lalu kemudian bannya, ini peleknya juga surprisingly oke loh, karena peleknya ini udah lentur tuh, kelihatan nggak? Ini kalau ditekan gini peleknya lentur. Dan dalamnya ini juga sudah pakai busa nih, kalau dirasain ya, ini kayak udah ada busanya gitu, jadi nggak kopong banget kalau dibandingin sama mobil-mobil lain. Mobil ini kan harganya 2,2 juta dengan kondisi tadi ya, pakai motor brushed, ESC brushed, dan juga baterainya dikasihnya Li-ion ya, Li-ion balik, Li-ion. Oke. Nah sekarang kita ke remote-nya ya. Ini kita cek remote-nya. Di sini ada throttle DR. Throttle DR itu buat seberapa kenceng dia. Jadi kalau memang power-nya kegedean ya turunin di sini. Ini juga steering DR. Ini steering DR, kiri kanannya mau sebatas mana. Karena kadang-kadang kalau sudah mentok juga nggak perlu ditambahin lagi. Terus kemudian di sini ada trim. Trim itu buat kalau kurang ke kanan, kurang ke kiri ya, ini settingnya di sini. Ini throttle juga sama. Kalau kurang, misalkan dalam kondisi netral dia udah jalan sendiri, ngetrimnya di sini. Ini tombol on off sama binding untuk nyambungin ke motornya. Secara penglihatan ini baterainya pakai 4 biji alkalin, pakai baterai A2 ya, 4 buah. Secara penampilan remote-nya ya begini aja. Ini remote biasa lah, nggak ada sesuatu yang spesial. Kemudian kita coba nyalain mobilnya. Ini juga oke. Nyalain mobilnya. Oke. Ya karena memang ESC sama motornya oke, jadi memang nggak ada delay sama sekali. Oke, kenceng ya ini mundurnya. Oke, semuanya bagus banget, enak banget, nggak ada problem sama sekali. Ini juga enaknya bisa dimainin pakai rem tangan. Servonya, kecepatannya sedang ya, nggak kenceng-kenceng amat, tapi cukup lah buat mobil ini. Karena suaian dari barangnya juga lumayan oke, nggak ada goblak-goblak, cukup presisi kalau kita lihat. Sama mungkin ini ada sedikit masalah yang dilihat. Ini mobil baru banget lah, baru main 3 lap. Ini
kalau dibelokin ke kanan dia nggak mau langsung balik. Cuman ini belum ketemu nih masalahnya, apakah di remote-nya apa di servonya. Tadi coba udah mulai di setting-setting di bagian CD-nya, udah lancar semua. Motor servonya juga oke, masih bisa berfungsi. Cuman begitu diputar ke kanan gini, dia nggak mau balik sempurna lurus gitu. Apakah dari remote-nya atau dari servonya, ini nanti belum tahu deh. Oke, kita cobain aja ya. Kita cobain jalan kayak gimana sih jalannya. Nggak pakai body ya. Kenceng ya. Tutup dulu intinya. Oke, ini kita cobain ya men, pakai dua tangan di area yang sempit. Oke, handlingnya enak banget dan gampang banget buat dikendaliin. Kalaupun dia ngedriftnya enak. Oke. Jadi memang kitnya ini enak banget ya, memang butuh paling elektronikalnya di-upgrade sedikit ya buat bisa bikin ini jadi makin enak. Oke, sekian dulu videonya. Habis ini kita bakal bawain mobil ini ke sirkuit buat kita tes lagi apakah dengan brushless motor dan ESC brushless ini bisa tahan buat main di sirkuit. Nanti kita akan update lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.